Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas satu background karakter yang kok dilihat-lihat aneh juga ya. Ini cukup bikin kita merinding, semoga kalian bisa merasakannya juga ya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Bersiaplah. Oke, sebelum kita mulai, kita pengen kalian perhatikan dulu potongan adegan dari 3 episode The World of Gumball ini. Coba kalian perhatikan dan temukan persamaannya. 70 seconds or live a boring life for 70 years. What is it? Now, who wants to see balloon tricks? Apakah kalian menyadari sesuatu? Terdapat kesamaan di antara 3 klip itu, tapi bukan karena ada Gumball atau Darwin ya, tapi karena adanya sosok badut yang selalu hadir di mana-mana. Coba kita balik lagi ke klip tadi. Ini merupakan bagian dari episode The Scene di mana kita bisa melihat badut itu membuat balon menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Kemudian di sini dalam episode The Choices, badut ini rupanya berada di antara keramaian mobil-mobil di sana. Dia berada dalam salah satu mobil itu. Dan terakhir, ini dalam episode The Curse of Elmore di mana dia muncul di balik batu nisan. Namun dengan wujud atau rupa yang lebih menyeramkan lagi. Yang lebih anehnya, karakter badut ini muncul tidak hanya di 3 episode ini saja, tapi ada beberapa episode lain yang menyertakan badut ini sebagai cameo atau background karakter. Karena kehadirannya yang cukup sering sebagai cameo, fans jadi penasaran apa sih maksud dari para kreatornya. Kenapa mereka harus terus-terusan menampilkan cameo badut ini di beberapa episode mereka? Nah, di sini kita akan coba bedah teori yang mungkin saja bisa menjawab kenapa ada badut ini dalam serial The World of Gumball ini. Sebenarnya pembahasan ini tuh udah lama banget ya, ada di TikTok dan sosial media lain di mana para fans menyadari adanya si badut ini di beberapa episode. Tapi kita baru bahas ini sekarang karena tertarik dengan salah satu video YouTuber Indonesia juga yang juga membahas si badut ini. Dalam video itu dijelaskan konteks dan waktu kapan saja si badut itu datang. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan teori-teori liar dari para fans yang berusaha untuk menjelaskan siapa badut ini sebenarnya. Memang benar bahwa pihak production house-nya telah memberikan penjelasan terhadap background karakter ini. Tapi terkadang sebagai fans kita selalu ingin mendapatkan jawaban dari sudut pandang yang lain. Karena biasanya itu membuat kita melihat series atau filmnya jadi agak berbeda. Termasuk untuk karakter badut satu ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita jelaskan sedikit saja tentang The World of Gumball yang memang agak sedikit aneh juga sih. The Amazing World of Gumball berpusat pada kehidupan sehari-hari Gumball Watterson, seekor kucing biru berusia 12 tahun yang penuh rasa ingin tahu namun sering apes, bersama saudara angkat sekaligus sahabat karibnya, Darwin, seekor ikan mas yang secara ajaib menumbuhkan kaki. Tinggal di kota Elmore bersama keluarga mereka yang eksentrik, termasuk adik mereka yang jenius bernama Anais, ibu pekerja keras bernama Nicole, dan ayah pemalas bernama Richard. Duo ini selalu berhasil mengubah situasi sepele di sekolah maupun di rumah menjadi petualangan kacau yang tidak terkendali. Seperti yang kita sebutkan di awal, series ini diisi dengan beragam hal yang dirasa cukup aneh. Universe ini menolak kebatasan logika dan visual. Penduduk Elmore terdiri dari objek apa saja yang bisa dibayangkan, jadi memang sangat random. Mulai dari dinosaurus 3D, pisang yang bisa berbicara, balon yang sensitif, hingga hantu melankolis yang semuanya berinteraksi dalam satu frame menggunakan gabungan animasi 2D, 3D, CGI, stop motion, dan latar belakang foto dunia yang nyata. Selain estetika visualnya yang menabrak aturan, series ini juga terkenal sangat aneh karena sering merusak fourth wall, menyindir algoritma internet secara brutal, dan menampilkan humor meta yang membuat karakternya sadar bahwa mereka hanyalah pion di dalam sebuah acara televisi. Yang paling serem buat kita sih sebenarnya ketika film ini selalu mendobrak dinding keempat alias fourth wall tadi. Karena ya series ini tuh aneh, terus kita kayak mendobrak fourth wall itu kita berasa aneh juga gitu. Paham gak sih? Nah, di antara semua keanehan yang terjadi, si badut inilah yang paling aneh. Dia datang hanya berada di sana tanpa konteks. Dia hanya jadi cameo. Padahal kalau kita lihat the series The World of Gumball ini, karakter paling minor pun biasanya dikasih konteks atau setidaknya penjelasan.
Entah tentang identitas mereka, apa yang mereka lakukan, dan sebagainya. Tapi badut ini tuh enggak, belum lagi ngomongin soal looknya yang emang creepy banget. Wajahnya putih semua, mata hitam yang berbinar, tanpa ekspresi, dan hanya terlihat menatap kosong ke arah kita. Berbagai asumsi datang. Ada yang menyebutkan bahwa badut ini adalah Pennywise dari film It, cuma dia terjebak di sana sehingga bentuknya pun menyesuaikan dengan universe yang ada di series ini. Ada juga yang bilang bahwa badut ini adalah penculik anak dan banyak asumsi lainnya. Namun penjelasan dari pihak production house-nya sebenarnya cukup memberikan kita pencerahan. Oke, sosok badut ini pertama kali muncul dalam episode The Procrastinators. Episode ini menceritakan tentang Gumball dan Darwin yang terus-menerus melakukan hal konyol demi menunda tugas membuang sampah hingga waktu mereka habis. Keanehan memuncak menjelang tenggat waktu ketika Darwin tanpa sadar menggambar sosok badut berwajah seram yang ternyata benar-benar berdiri di belakang mereka. Adegan berubah mencekam layaknya film horor saat badut berwujud manusia asli ini mendekat. Namun, atmosfer horor tersebut langsung patah menjadi komedi ketika si badut ternyata hanyalah kurir telegram yang dikirim ibunya untuk menyampaikan surat peringatan agar mereka segera membuang sampah. Nah, untuk sedikit backstory-nya sebenarnya ada dalam episode The Ghouls. Episode ini menceritakan tentang perayaan Halloween di mana Gumball dan Darwin mencoba membantu warga Elmore yang merupakan monster hantu asli seperti Carrie, Hector, dan lainnya agar bisa terlihat benar-benar menyeramkan lagi karena manusia sudah tidak takut lagi pada mereka. Nah, dalam salah satu scene kita pernah melihat adegan di mana Candyman atau Mr. Candy yang seharusnya jadi hantu malah jadi penjaga supermarket dan juga penjaga ternak lebah. Dia akhirnya menceritakan soal badut yang sedang kita bicarakan ini bahwa ternyata dia juga tidak ditakuti oleh anak-anak, si badut ini. Anak-anak malah suka pada si badut ini tuh. Namun masih dalam episode yang sama, Gumball melakukan perjanjian dengan salah satu setan di mana dia mengizinkan supaya para hantu bisa kembali ditakuti oleh makhluk hidup. Itu menjadi kenyataan dan sosok badut itu kembali muncul dengan mengucapkan rasa terima kasih pada Gumball karena telah membuatnya menjadi seram lagi. Nah, di sini entah kenapa ya kita ngerasa kalau backstory dari episode Ghouls ini berasa kurang meyakinkan gitu. Apalagi screen time-nya juga cuma sedikit. Penonton masih dibuat penasaran dengan sosok ini. Kalau hanya sebagai monster yang ditakuti, semuanya juga kayak gitu nggak sih di episode Ghouls ini? Nah, muncullah sebuah teori yang mengatakan bahwa mungkin karakter ini adalah glitch atau kesalahan dari show-nya. What? Oke, saat pertama kali mendengar teori ini sebenarnya kita agak skeptis ya, tapi jika kita kembali ke universe Gumball, bukannya emang universe Gumball ini seaneh itu ya? Kita bahkan dulu pernah membuat satu konten khusus yang ini dan isinya adalah ya keanehan-keanehan yang ada di universe Gumball ini. Bahkan bisa dibilang The Amazing World of Gumball ini adalah salah satu kartun modern yang paling radikal dalam mengeksplorasi konsep realitas, eksistensi, dan multiverse. Mereka tidak cuma menjadikannya sebagai latar belakang cerita, tapi juga bahan sindiran tentang bagaimana sebuah dunia televisi bekerja. Di dunia ini ada sebuah dimensi ruang hampa berwarna ungu yang disebut The Void. Tempat ini adalah perwujudan dari tempat pembuangan untuk semua kesalahan dunia nyata atau konsep yang gagal. Semua hal yang dianggap salah, sudah ketinggalan zaman atau dihapus oleh animator di dunia nyata akan dibuang ke sini. Atau dalam episode The Signal. Realitas di kota Elmore mulai rusak dan mengalami glitch. Kita bisa melihat visualnya patah-patah, suara bergeser, dan keanehan yang lain. Karakter-karakternya juga mulai menyadari bahwa ada kekuatan luar yang mengendalikan mereka. Di akhir episode, kamera zoom out dan memperlihatkan bahwa seluruh dunia mereka ternyata hanyalah sebuah siaran televisi di layar kaca yang sedang mengalami gangguan sinyal di sebuah ruang tamu manusia asli. Dengan beragam keanehan ini, bisa saja dia sebenarnya bukan dari universe ini dan tanpa sengaja masuk ke sini sehingga bentuknya menyesuaikan. Dia adalah glitch dari universe lain. Di dunia Elmore, segala bentuk art style baik itu yang 2 dimensi, 3 dimensi, boneka, hingga tanah liat itu bisa hidup berdampingan secara normal. Namun, bentuk art style atau elemen live action alias manusia asli biasanya tuh hanya digunakan untuk latar belakang saja seperti jalanan, rumah, atau langit, atau barang mati. Jadi biasanya tuh yang real atau live action tuh cuma jadi background. Nah sementara badut ini tuh adalah satu-satunya karakter live action yang bergerak di kartun ini. Ketika ada sosok manusia asli yang hidup dan bergerak di dalam frame kartun, ini kerasa aneh banget karena kayak sebuah kebocoran realitas atau glitch visual. Dia ada di sana tapi dia tidak seharusnya berinteraksi secara aktif seperti itu dengan karakter 2 dimensi. Hal inilah yang secara psikologis membuat Gumball, Darwin, dan bahkan penonton merasa ada sesuatu yang sangat salah dari kemunculan si badut ini. Lebih jauh lagi, fans memiliki teori yang lebih liar. Mereka meyakini bahwa itu memang Pennywise dari universe It. What?
Dia adalah sosok badut alien menyeramkan yang menjadikan ketakutan anak-anak sebagai makanan utamanya. Entah kenapa ya, kita juga ngerasa bahwa itu emang badut dari film It deh, yang mungkin berasal dari The Void. The Void itu kan tadi kayak semacam tempat sampah gitu kan untuk universe Gumball ini. Nah, bagaimana jika universe lain itu juga punya The Void yang sama, punya tempat sampah yang sama? Nah, fans meyakini bahwa bisa saja Pennywise suatu hari ada di The Void itu dan akhirnya dia berhasil masuk ke dunia atau universe Gumball ini. Menghubungkan kedua universe ini sebenarnya sangat masuk akal. Dalam universe It yang dibuat oleh Stephen King, ada yang disebut sebagai Macroverse atau Todash Space, di mana ini adalah ruang hampa antar dimensi yang menghubungkan seluruh realitas alternatif. Nah, mungkin saja The Void dalam universe ini bertindak sebagai salah satu sudut atau manifestasi dari ruang hampa kosmik tersebut. Nah, sebagai entitas kuno yang wujud aslinya berupa Deadlight, Pennywise tidak terbatas hanya pada kota Derry manusia aja, melainkan bisa masuk ke universe lain. Dan salah satunya mungkin adalah kartun Elmore yang memang terkenal tidak stabil dan sering mengalami kebocoran sinyal. Masuk akal nggak sih? Nah, permasalahannya sekarang adalah jika dia benar-benar adalah badut Pennywise, kenapa warga kota Elmore sama sekali tidak takut padanya? Well, jawabannya simpel ya, karena sejak awal penduduk kota Elmore sendiri udah aneh. Pennywise memangsa ketakutan anak-anak manusia biasa yang hidup di dunia normal, di dunia kita. Nah, di film It, memunculkan balon merah atau berubah jadi monster sudah cukup membuat anak-anak Derry trauma. Tapi bayangkan jika Pennywise mencoba untuk menakuti anak-anak di kota Elmore. Ketika Pennywise berubah jadi laba-laba raksasa di Elmore, seperti di film It, anak-anak di Elmore tuh udah terbiasa melihat teman sekolah mereka tuh yang berwujud dinosaurus T-Rex yang hobi mengamuk. Ketika Pennywise berubah jadi hantu serem, Gumball sendiri kan bersahabat dengan Carrie, hantu emo yang sering merasuki tubuh orang lain. Ketika Pennywise mencoba meneror kota, ya ampun, Elmore itu mengalami kiamat kecil hampir setiap minggu. Literally, hantu tuh atau entitas semacam Pennywise tidak memiliki harga diri di sini. Bagi anak-anak Elmore, level horror Pennywise itu kayak setara dengan hari Selasa yang biasa. Logika kota mereka yang sudah rusak membuat mereka kebal terhadap teror yang dimiliki oleh Pennywise, makanya mereka nggak takut sama Pennywise. Namun hal ini justru membawa kita pada teori yang jauh lebih gila. Bagaimana jika sebenarnya Pennywise di universe Gumball ini sejak awal memang tidak ingin menarik perhatian warga kota Elmore, tapi dia hadir untuk menarik perhatian kita sebagai penonton. Ada teori fanbase Gumball yang sangat populer dan mengerikan mengenai badut ini. Jika kamu perhatikan di episode The Procrastinators, saat badut itu muncul di belakang Gumball, matanya yang aneh tidak sedang melihat ke arah dia atau Darwin. Dia sedang menatap lurus ke arah layar kaca, menatap kita sebagai penonton. Jika dia adalah Pennywise, dia sadar akan eksistensinya di multiverse. Dia tahu bahwa Gumball dan Darwin hanyalah karakter fiksi dua dimensi yang digerakkan oleh naskah. Sehingga ketakutan mereka tidak organik atau tidak nyata untuk dimakan. Oleh karena itu, Pennywise tidak membuang energinya untuk menakut-nakuti anak-anak di Elmore. Dia tuh lagi berinteraksi sama kita, sama penonton. Dia memecahkan fourth wall untuk meneror manusia asli yang sedang menonton televisi. Karena ketakutan kita sebagai manusia lah yang menghasilkan energi kosmik nyata yang dia butuhkan. Ini jadi menjelaskan kenapa dia hadir sebagai cameo tanpa konteks, karena ini tuh kayak semacam penampakan gitu gak sih? Yang bikin kita sebagai penonton merasa takut atau merinding. Dan kedua hal itu adalah makanan utama untuk Pennywise. Jadi selama ini dia tuh hadir untuk kita, guys. Oke guys, itu dia teori gelap dari The Amazing World of Gumball. Mau dia Pennywise atau bukan, kehadirannya emang benar-benar bisa bikin kita merinding ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.